Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Aminnya mana? Bapak, Ibu, calon dan alumnus jamaah haji dan umroh sedaya, Allahumma amin. Alhamdulillah, pertama dan yang utama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah. Ada nasihat dari seorang ulama. Allah telah memberi kepada kita nikmat secara cash, secara kontan. Meskipun kita baru bisa mensyukuri nikmat itu secara kredit, secara mencicil. Ini ampun ngantos mencicil. Nah, maka dari itu setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena makna hamdalah ini sungguh luar biasa. Orang yang selalu bersyukur itu hidupnya bahagia. Bukan karena bahagia dia bersyukur, tapi karena bersyukur dia bahagia. Bersyukur hari ini kita bisa bertemu di sini, silaturahim boleh, silaturahmi boleh, ning silaturahmi rento. Jadi silaturahim, silaturahmi, insya Allah itu sebuah sunnah yang perlu kita hidupkan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sudah pernah menyampaikan man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yusa'lahu fi asalihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan diperpanjang usianya, bukan berarti usianya dados motot itu panjang ya, tapi usia yang penuh berkah, penuh manfaat, bahagia, sukses dunia dan akhirat, maka perbanyaklah silaturahim. Dan hari ini saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan pertemuan ini memperbanyak kebaikan, memperbanyak relasi orang-orang soleh, solehah yang semoga bisa mengantarkan kita ke jannah. Allahumma amin. Karena inti hidup itu adalah mempersiapkan bekal terbaik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Islam. Dan itu salah satunya harus memperbanyak saudara-saudara, sahabat-sahabat yang soleh-solehah, yang insya Allah saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Itu yang pertama. Maka melalui forum ini kajian Ahad Kliwon, pengajian Ahad Kliwon
pimpinan cabang Muhammadiyah sini, semoga kita nanti disaksikan di akhirat sebagai orang-orang yang solih, solihah, yang terus bersahabat sampai ke jannah Allah. Amin. Yang kedua, salawat salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, para keluarga, para tabiin, para tabiin, dan juga semoga kita termasuk umat yang nanti mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Allah, calon-calon dan alumnus jamaah haji dan umroh, Allahumma amin. Setiap saat, setiap waktu kita isi dengan doa, zikir, dan juga mencari ilmu. Termasuk hari ini berbahagia sekali. Temanya adalah Zero to Hero, karena sesuai biar mudah ya. Zero to Hero, tapi dimulai dengan thalabul ilmi. Bagaimana kita bersemangat mencapai cita-cita sukses kita, bahagia kita, dengan selalu kita membekali ilmu, iman, amal, ketakwaan, insya Allah. Nah, kenapa tema ini penting? Supaya kita memiliki wawasan yang luas, supaya kita bergerak maju menjadi insan yang mulia, menjadi makhluk yang bertakwa, dan itu dimulai dengan menzerokan diri. Zero itu apa tuh Pak? Mengenolkan diri atau membersihkan hati. Karena di dalam hadis dikatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa ya al-qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau menurut kedokteran ada yang mengatakan segumpal daging, segumpal darah. Jika dia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika dia rusak, maka rusak seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Nah, maka bagaimana kita nanti bisa sukses luar biasa dari zero, nol, bisa menjadi hero, pahlawan. Dari nol, bisa mencetak gol. Dari orang yang awalnya minder, setelah ngaji jadi master. Awalnya mungkin error, suka bikin masalah, tapi kemudian setelah ngaji jadi pelopor kebaikan. Allahumma amin. Awalnya kita mungkin nothing, bukan siapa-siapa, tapi setelah ngaji kita jadi something, orang yang berguna. Awalnya kita mungkin orang yang biasa, tapi setelah ngaji tambah ilmu, tambah teman, tambah sahabat, tambah iman, kita menjadi orang yang luar biasa, insya Allah. Maka harus diniatkan dengan hati yang bersih. Saya tadi ketika masuk ke sini sudah punya pertanyaan dalam hati dan ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kapan terakhir Bapak Ibu sekalian membaca kitab suci Al-Quran? Ada yang tadi pagi, ada yang Ramadan kemarin. Nah, ada nasihat yang sangat indah yang saya dapat dari seorang ulama sekaligus presiden. Nah, ini presiden bosnya Alia Izzat Bigofik. Beliau pernah mengatakan, yang saya tulis dalam buku Zero to Hero yang sudah saya cetak sejak tahun 2006 sampai sekarang masih terus cetak ulang. Beliau mengatakan, bila hati seseorang bersih, ya, dia tidak akan pernah merasa bosan membaca Al-Quran. Ya, atau beliau mengatakan dalam kalimat yang lain, setiap aku membaca Al-Quran, selalu kudapatkan hal baru. Ya, ini setiap kali aku membaca Al-Quran, kudapatkan hal baru. Ini ilmu luar biasa. Itu kata presiden bosnya Alia Izzat Bigofik. Ya. Ya, karena saya banyak bergerak ya. Biasanya membalik menunggu. Jadi karena kunci yang menarik, setiap kali membaca Al-Quran selalu kudapatkan hal baru. Coba dengan baca satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dimaknai luar biasa. Bismillah dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Nah, setiap kebaikan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang tidak dimulai dengan bismillah terputus barokahnya. Nah, itulah yang makanya orang bisa dari zero menjadi hero dengan membaca bismillah baru satu kalimat, satu kata. Coba nanti yang mungkin awalnya nggak percaya diri baca bismillahirrahmanirrahim itu sudah luar biasa. Dan nggak mungkin orang baca bismillah untuk niat tercela. Nggak mungkin bismillah nawaitu korupsi lillahi ta'ala. Nggak mungkin bismillah nawaitu selingkuh lillahi ta'ala. Jadi orang baca bismillah merasa diawasi oleh Allah, merasa dikawal oleh malaikat Allah, Raqib, Atid, merasa selalu dekat dengan Allah, merasa percaya diri karena Allah. Karena makanya kalau mau tindak pengajian bacanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jangan kalah sama si Basiba, terutama Mbak Putri naik angkot, mas angkotnya mandek semela. Nah, karena mau coba bismillah saking cepatnya semela. Nah, makanya bismillahirrahmanirrahim ini baru satu kalimat, tapi ketika kita maknai luar biasa. Nah, maka kembali kepada fokus kita hari ini adalah bagaimana kita tafaqquh fiddin, kita kembali memaknai dengan hati yang bersih. Kita akan thalabul ilmi minal mahdi ilal hadi, dari ayunan hingga ke liang lahat, minal mahbaroh ilal makbaroh, dari wadah tinta alat tulis hingga makbaroh alam kubur. Nah, makanya saya semangat ketika disuruh untuk mengisi pengajian ini. Karena apa? Semangat saya adalah berbagi ilmu, berbagi inspirasi, motivasi, supaya nanti di antara jamaah sekalian yang hadir dimudahkan dalam segala urusan. Allahumma amin. Dimudahkan dalam rezeki. Allahumma amin. Diberkahi rezekinya. Allahumma amin. Keluarganya sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Bisa pergi ke Mekah Madinah Arafah. Allahumma amin. Pulang dari Mekah Madinah Arafah bisa beli sawah. Allahumma amin. Nah, itu yang pertama, bismillah itu sebuah kekuatan. Nah, sekarang kita bagaimana mengubah hidup kita dengan konsep zero to hero, dengan bekal ilmu, dengan bekal hati yang bersih. Kembali ke hadis tadi, bahwa bila hati bersih, ya, maka itu akan mudah nanti diberikan banyak nasihat. Seperti tadi kan kata sabda Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa ya alqalb. Jadi kata kunci supaya kita bisa baik itu kuncinya adalah hati yang bersih. Karenanya saya Pak Solihin Abu Izzuddin atau terkenal dengan Solihin Zero to Hero nulis buku judulnya Zero to Hero. Itu maknanya adalah memulai dengan hati yang bersih. Ya, saya tadi tanya kapan kita terakhir baca Quran, itu supaya kita ingat sebentar lagi kita sudah mau Ramadan. Mulai sekarang kita nyicil baca 1-2 ayat, bahkan supaya kita tidak termasuk orang yang melupakan Al-Quran. Minimal sehari kita membaca, ada yang 1 halaman, ada yang 1 lembar, bahkan ada yang 1 hari sudah bisa 1 juz. Iya caranya Pak Yodi Woco. Ya, saya mau cerita supaya nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa berubah dari zero to hero. Ceritanya adalah seorang nenek. Nenek itu sudah tua betul ya. Nenek ini namanya Ummu Toha, kelahiran dari Palestina, tinggal di Damaskus. Nenek Ummu Toha ini umurnya baru 70 tahun. Baru 70 tahun. Nenek Ummu Toha ini buta huruf, raisa maca tulis. Ini biasanya duit muda. Orang Arab, orang dari Palestina tinggal di Damaskus. Pekerjaannya hanya jadi tukang jahit.
beliau sudah usia 70 tahun, beliau merenung atau bahasa sekarang muhasabah atau apa ya, kontemplasi atau memikirkan tentang dirinya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, saya sudah tua. Nek seprono seprene hurung iso maca Quran. Ya Allah, astagfirullah. Saya sering berdoa mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ternyata saya tulisan Allah itu mudah. Ini orang. Ya, ada itu. Asyhadu an la ilaha illallah, ada. Saya sudah tua segini tapi belum tahu tulisan Allah. Nek kok mati kepriben? Ya digubur ya. Artinya apa? Beliau galau gelisah. Kan banyak kan orang galau, sedih, gelisah karena belum punya rumah, kalau belum punya pekerjaan, karena belum punya penghasilan, karena belum punya ini itu, belum punya mobil mewah. Tetapi ini galau. Wah, aku nek mati piye? Rung apa-apa. Rung bekal, rung sangu. Maka beliau Mbah Ummu Toha, Mbah Putri Ummu Toha yang umurnya sudah 70 tahun datang ke TPA atau ke TPK. Biasanya seorang mbah-mbah itu ngantarnya anaknya atau putunya, tapi beliau mengantarkan dirinya ke ketemu ustazah. Ustazah, saya kepingin belajar Al-Quran. Kan sudah sepuh, ya saya sepuh tapi kan kepingin masuk surga. Katanya di surga itu nanti nenek-nenek jadi gadis-gadis. Iya, Masya Allah. Nah terus gimana Mbak? Ustazah tolong ditunjukkan kepada saya kalimat tulisan Allah di dalam Al-Quran. Maka nanti Bapak Ibu sekalian pulang dari sini Qurannya dibuka, suwe dibuka. Tulisan Allah dalam Al-Quran. Loh, kenapa Mbak? Ustazah, saya sudah umur setua ini belum tahu tulisan Allah. Lalu saya mati ketemu di akhirat, saya ditanya Allah gimana? Saya sudah sering berdoa, ya Allah, tulisannya kok belum tahu. Maka Mbah Ummu Toha akhirnya ditunjukkan oleh ustazahnya, tidak disebutkan nama ustazahnya. Niki Mbak, tulisannya Allah alif lam lam ha. Dibaca itu di kalimat pertama dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, itu kalimat di Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Niki Mbak dititeni Mbak, siap. Sak seniki siap. Wah, ternyata Mbah Ummu Toha bendino bar jahit, karena beliau tukang jahit, buta huruf, sudah tua. Setiap hari beliau membuka Al-Quran menggolek tulisan Allah. Jenengan pernah? Kita belum pernah. Jadi sampai halaman pertama sampai halaman terakhir hafal. Mungkin seperti ini hafalannya Ustaz Adi Hidayat, Masya Allah. Karena hafal disekali pojok kono, tengah ini. Jadi maka jenengan dulu sama Quran apa kok? Yang penting ngerti tulisan Allah. Sa Al-Quran begini, halaman ini, maka hafal. Dibuka ini terus. Nah setelah beberapa waktu Mbah Ummu Toha kan bosan, wis hafal Al-Quran, jumlahnya tulisan Allah ning ndi pira wafat. Nah niku. Ini yang mau dipraktekkan nih, boleh nanti. Pulang ini langsung jadi seperti itu. Nah setelah hafal satu Al-Quran tulisan Allah, dia matur lagi ke ustazahnya. Ustazah kula pun bosan pripun? Pun hafal tulisan Allah niki Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pulau pun kepingin ningkat apa? Jadi ngaji ini pun ningkat. Dari tadinya cuma tulisan Allah, pulau kepingin iso maca Quran sing bener, sing sesuai tajwid, sing sing apik. Tenan lho, hangge tenan mosok mboten tenan. Pulau ora main-main itu. Akhirnya Mbah Ummu Toha dibimbing oleh ustazahnya. Umurnya sudah 70 tahun, Mbak. Ternyata bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan makhorijul huruf, dengan sifatul huruf, dengan qalqalah, dengan matnya, dengan seluruh hukum-hukum Al-Quran dengan baik dan benar. Bayangkan, usia yang tua tidak menghalangi orang untuk berubah dari orang biasa menjadi luar biasa, dari zero menjadi hero, dari mbah-mbah menjadi mbah-mbah yang salihah. Allahumma amin. Nah, jadi karena sekarang banyak anak muda aja nggak bisa baca Quran,
Tapi nek miso fasih, nganggo kol-kola, nganggo makharijul huruf, nganggo tajwid. Miso niku. Miso kowe mantep nganggo mat barang. Nauzubillah. Nek kon maca Quran ra iso maca. Nah, tapi Umutoha ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena saking senangnya ini, Mbah Umutoha itu kemudian syukuran mengundang koncone, tonggone, dulure, semua sahabatnya, saudara-saudara, sedulur-sedulur, saya sudah tua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sampai dongo canon percekrane HP. Raiso maca Quran, sini. Memalukan sekali, saya sudah tua, bisa baca Al-Quran, umur sudah 70 tahun, bisa. Nah, ternyata setelah niku syukuran, Pak Boy Tonggone bisa makan-makan. Syukuran itu isinya kan makan-makan, ya. Syukuran ora makan-makan, jadi rasa syukur. Syukuran ora makan-makan. Nah, setelah syukuran, Umutoha tidak berhenti sama Quran, berhenti meningkat, naik kelas lagi. Ustazah, untuk apa itu Mbak? Pulau pengen menjadi penghafal Quran. Wis tuwa Mbah, ayo tuwa umure tapi semangatnya anak muda. Saya kepingin seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Bahkan di dalam hadis dikatakan, Ustaz, Mbah Mutoha apa hadis? Ya pulang-pulang aja pengajian kata jenengan. Di dalam hadis dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka saya kepingin disaksikan oleh Allah menjadi orang yang mencintai Al-Qur'an, yang punya Al-Qur'an di dalam dada saya. Saya kepingin itu, Ustazah. Siap, Mbah? Siap. Akhirnya Mbah Umutoha dibimbing untuk menjadi penghafal Quran di usia 70 tahun lebih. Bayangkan, ini sekarang kita sekitar hampir 200 hari menuju Ramadan. Misalnya dengan mulai start hari ini sampai Ramadan, insya Allah nanti meningkat Qurannya. Allahumma amin. Nah, ternyata Umutoha belajar dengan sungguh-sungguh dan ini memantapkan kalimat yang dikatakan dulu. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai melukis di atas air. Ternyata Mbah Umutoha ragilem ngono kuwi. Aku wis tuwa kepengin belajar, ternyata bisa. Iso ngapalke Quran karena ternyata itu kan yang belajar di atas. Belajar di waktu kecil bagaimana mungkin di atas batu itu kan bukan nasib, bukan hadis, bukan Quran. Berarti rumus benar. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya kalau punya niat yang kuat bisa meraih prestasi yang dahsyat. Ternyata betul ibu-ibu sekalian, masya Allah, Mbah Umutoha di usia 71 tahun di bulan Ramadan di tahun 2001. Umutoha hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah, tabarakallah. Apa rahasianya? Rahasianya hatinya bersih dan niatnya benar-benar karena Allah dan ingin benar-benar diangkat derajatnya sebagaimana dalam sebuah kalimat mahfudhah. Ini bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi kalimat motivasi. Idza sadaqal abdu ma'allah sadaqallahu ma'ahu. Jika seseorang benar-benar niatnya jujur kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan niat jujurnya tersebut. Alias apa? Apa sing dados gegayuhan kula panjenengan, niat cita-cita kula panjenengan, insya Allah bakal dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Misalnya, siapa di antara bapak ibu sekalian yang kepingin haji atau minimal umroh, angkat tangannya. Yang kepingin umroh. Saya kepingin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kepingin umroh. Bisa ke Mekah. Bisa ke Madinah. Rindu Baitullah. Saya akan segera daftar. Nah itu.
dan daftar. Karena saya waktu haji tahun 2013 berdoa, ya Allah, semoga yang mengikuti pelatihan saya, seminar saya, pengajian saya, Engkau mudahkan bisa haji dan umroh. Dan sudah terbukti banyak orang yang mengikuti pengajian saya langsung daftar atau sing haji, atau sing umroh, bahkan kalau insya Allah sudah umroh mendampingi jamaah tanggal 21 Oktober. Yang jenengan daftar dan ini langsung keluar daftar. Nah, kenapa? Karena sing daftar sing dipanggil, nek daftar ora dipanggil. Mosok ora daftar dipanggil, ora daftar itu. Minimal daftar dengan doa, yang kedua daftar dengan ya dana. Tapi Pak Sol, kalau panggilannya Pak Sol, cukup DP 1 juta, langsung nanti diuruskan paspor sama meningitis. Nah, itu. Kembali ke laptop. Orang yang niatnya betul karena Allah, niatnya jujur kepada Allah, Allah akan kabulkan meskipun usianya sudah tua. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi masuk Islam usianya 60 tahun, bisa menghafalkan hadis 5374, padahal beliau hanya bersama Rasul 4 tahun saja. Usia tua bukan menghalangi orang untuk menjadi pribadi yang luar biasa, dari zero menjadi hero. Kuncinya apa? Hati yang bersih dan mau tolabul ilmi, mau mencari cara, mencari jalan, mencari metode, mencari guru. Seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk meraih surga. Gara-gara jenengan datang pengajian ini, selain acara inti pengajian, dapat juga acara untuk snack. Allahumma amin. Dapat ilmu, setelah itu ilmunya diamalkan, pulang ke rumah, buka Al-Qur'annya, golek tulisan Allah. Kemudian raketan sidik terus maca Quran, karena al ilmu muqtarinu bil amal. Ilmu itu sangat terikat dengan amalan. Jenengan ilmunya akhirat diamalke kaya pohon tidak berbuah. Nah, maka dari itu saya punya majelis taklim pengajian ibu bapak. Yang penting ilmu rakyatan sekedek itu diamalke, insya Allah nanti membuat kita jadi meningkat keimanan dan ketakwaan dan membuahkan kebahagiaan, karena itu bentuk syukur yang sesungguhnya. Allahumma amin. Ya, jadi kuncinya adalah hatinya bersih, niatnya betul-betul jujur kepada Allah, karena Allah akan mengabulkan setiap niat hambanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya diterima tidaknya amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan diberikan, dikabulkan apa yang menjadi niat-niatnya. Nah, kembali ke terus gimana Pak Solih agar saya bisa seperti Ilmu Toha? Kuncinya mau belajar ngaji thalabul ilmi sampai akhir hayat, seperti seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal seorang hafizul Quran, tentu seorang ahlu sunnah, seorang pecinta sunnah Rasul, pecinta hadis Rasul. Dan beliau meskipun sudah tua, ini saya kasih rahasia ibu-ibu sekalian, beliau kalau datang ke pengajian bawa alat tulis. Jadi ngajinya ada jius, ngaji serius, bukan jiping, ngaji nguping. Kalau kami di Masjid Jogokarian Yogyakarta itu ada mbah-mbah, nenek-nenek ketika ngaji isi gawa catatan. Ya mesti dicatat apa? Mungkin jenengmu balik ketok apa? Mungkin dicatat apa? Iman itu apa? Itu dicatat, tapi kemudian itu yang mengangkat. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal usianya sudah di atas 80 tahun, lalu ditanya oleh murid-muridnya, Syekh, Anda kan sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, Anda sudah nulis banyak kitab, kok jenengan masih membawa alat tulis untuk pengajian, nyatat ilmu? Gue mau kok itu usah. Kan jenengan seakal kecepal ya wong kebumen, sudah hafal di luar kepala, sama dengan kita hafal di luar kepala, di luar semuanya. Nah, ketika ditanya, saya membawa alat tulis ini supaya menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi apa yang ditulis itu sudah disaksikan.
minal mahbarah ala tulis tinta ilal makbarah sampai alam kubur. Nah ini makanya saya usul ibu-ibu besok tuku buku catatan. Kalau pulpen gonyana jenenge usate kae sapa to? Solihin Zero dulu. Umayan di Sragen Mina. Terus gagalnya apa? Gagalnya penulis aktif dalam kegiatan dakwah kemana-mana. Ya. Nah kembali kepada Imam Ahmad ketika ditanya saya ingin punya kesaksian dan ternyata betul ketika beliau wafat sing takziah pinten dalam kitab Soidul Khotir dikatakan beliau yang takziah 800.000 orang saat itu dan 60.000 orang perempuan, atau dalam riwayat yang lain hampir 1 juta orang menghadiri pemakaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Itu Masya Allah. Jadi orang yang senang ngaji, banyak berbagi, suka thalabul ilmi, seneng silaturahim, koncone akeh, rezekine akeh, sing layak akeh. Nek jenengan ning omah nomor-nomor gelak-geluk ora duwe kanca, mati kok ya wis ora kenal sapa-sapa. Tapi kalau kita selalu akeh koncone akeh dulure makane sing belum teko hari ini diajak ke pengajian. Selapan kas sesuk tanggal Ahad Kliwon bulan ngarep teko pengajian karena ben dulure akeh. Minimal nek arep nyolati duwe kesuksesan pokoke ben teko pengajian Ahad pagi ning sini Allahumma amin. Ini ternyata Imam Ahmad bin Hanbal ketika wafat yang takziah hampir 1 juta orang, Masya Allah. Dan yang lebih dahsyat dari itu juga sekalian, gara-gara beliau adalah ahli Quran, beliau adalah ahli ilmu, beliau ketika ada ulama yang lain mau dikuburkan di dekat makam beliau, akhirnya makam beliau ikut tergali, melu ke kedok. Gara-gara tergali itu ternyata kelihatan kain kafan Imam Ahmad masih utuh. Jadi ini wong maca Quran, seneng maca Quran, seneng thalabul ilmi, seneng hafal Quran, seneng pengajian, niku insyaallah dijaga sampai akhir hayat, sampai bahkan di alam kuburnya. Kain kafannya masih utuh, posisi tubuhnya masih utuh. Ora kaya mayit-mayit sing dosane akeh digeceki malaikat. Ini posisi tubuhnya masih utuh, kain kafannya masih utuh, posisinya masih sama. Padahal berapa? Sudah 230 tahun sejak dimakamkan. Makanya orang haji atau umroh ketika meninggal di Mekah di Medina itu dikubur di sana. Setelah 3 bulan dicek, nek utuh berarti wong apik wong saleh. Nek remuk pindah. Itu memang kaidahnya seperti itu. Jadi inilah maka kalau jenengan seneng ngaji, seneng thalabul ilmi, seneng maca Quran, kuwi dijaga karo Gusti Allah ning donya ngantos ning akhirat kados Mbah Mutoha, gara-gara beliau menjadi orang yang seneng belajar, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Quran, berubah dari seorang wanita tua yang tadinya buta huruf hanya jadi penjahit, akhirnya menjadi guru motivasi Al-Qur'an keliling dunia gratis. Karena apa? Karena fadilah kemuliaan orang yang mau mencari ilmu dan belajar Al-Quran. Makanya saya sekali lagi ketika diundang pengajian di mana-mana, tugas saya adalah untuk tawasul bil haq, tawasul bis sabr, tawasul bil marhamah. Syukur-syukur ada di antara nanti yang hadir bisa tadi haji dan umrah, Allahumma amin. Bisa menjadi hafiz dan hafiz Al-Quran, Allahumma amin. Karena saya yakin dan saya membimbing jamaah saya, ayo Bapak Ibu, ya kita terus belajar Al-Quran. Jenengan jadi so hafal Al-Fatihah, iya kan? Kenapa hafal Al-Fatihah? Karena dibaca terus-menerus. Kenapa hafal kulhu Al-Falaq Anas? Karena dibaca terus. Kenapa hafal 3 tri? 3 tri apa? Inna atoina, idaja, wal asri ya. 3 surat yang 3 ayat ya. Itu kan hafalan ayat-ayat pilihan pas Ramadan ya. Kalau ini bacanya gue ayam. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah bakal suwe iki, bakal suwe. Sok pindah bara imam sing favorit. Nah, ini ganti imam. Nah, ini makanya Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan kita tidak jauh dari diri kita, ada di hati kita, yakni orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah,
maka saya kenapa nulis buku Zero to Hero, karena ingin memotivasi kembali kebangkitan umat Islam itu berdasarkan Al-Quran. Ini ngonek waktu letek kalau dikandani ya, karena isi pengajian ngerti ngasar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan semangat thalabul ilmi berdasarkan Al-Quran tadi, yakni kita ingin nanti bukan saja menjadi orang biasa, tapi menjadi orang yang luar biasa, dari zero menjadi hero. Itu saya sampaikan kisah tadi. Nah sekarang gimana Pak Solihin caranya? Cara yang pertama tadi, mulailah setiap langkah dengan Bismillah. Setiap langkah kita selalu memulai dengan Bismillah. Bismillah, mau makan baca Bismillah, mau minum baca Bismillah, mau tidur baca Bismillah, mau belajar baca Bismillah, mau ke pasar baca Bismillah. Itu insya Allah kita akan merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, supaya kita bisa berubah dari zero menjadi hero, dari nol mencetak gol, itu saya mengusulkan, karena ini sunnah, selalu Bapak Ibu menjaga wudhu seperti sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang terkenal sebagai muadzin Rasulullah, yang hitam legam, yang ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dia mengatakan ahad, 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 tapi dia mendapatkan kemuliaan sebagai seorang sahabat Nabi yang diangkat sebagai Bilal adalah pemimpin kita. Kenapa pemimpin? Pemimpin dalam amal soleh. Suatu hari dalam sebuah riwayat Rasulullah mendengar terompah sandal, mereka mungkin teklek, Bilal Al-Habsyi radhiyallahu sudah terdengar di surganya Allah. Bayangkan, teklek dengan keprumunan surga, teklek, 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 kayak Mbah Suro kayak teklek, teklek, kok kayak Mbah Siti kayak sebenarnya teklek, beda. Semuanya sudah terdengar karena Rasulullah saking hafalnya, sahabat-sahabatnya sampai suara sandalnya hafal. Lalu Bilal, Rasulullah bertanya, wahai Bilal, ada apa gerangan? Kok saya sudah mendengar suara terompahmu, suara sandalmu terdengar di surga? Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apa-apa. Saya hanya senang ketika saya batal wudhu saya segera berwudhu bersuci. Dan setelah bersuci saya sholat 2 rakaat setelahnya. Ternyata itu, mungkin itu ya Rasul. Jadi bilang orang rumongso, saya ngerti Rasulullah, saya memberi kabar gembira Rasulullah. Jadi amal sederhana tapi bisa meraih surga, yakni menjaga wudhu kita. Jenengan tindak nanti wudhu arep ning pasar, Sragen, pasar Merambe, ning pasar Sambi nanti. Ning Winong, selalu kita berwudu, karena dengan wudu itu kita akan minimal hatinya tenang, tentram, suasana suci. Misalnya kita dalam perjalanan kok meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masih dalam kondisi berwudu suci, insya Allah syahid husnul khatimah Allahumma amin. Ini Bilal bin Rabah bisa diangkat kemuliaannya bahwa dia orang biasa tapi menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang luar biasa karena mau mengamalkan apa yang dicontohkan oleh atau yang dicintai oleh Rasul, yakni selalu menjaga kesucian, menjaga kebersihan, menjaga wudhunya. Alias apa? Untuk bisa menjadi hero tidak harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi wakil rakyat, tidak menjadi orang ningrat, tidak harus menjadi orang yang terkenal, tapi kita merintis amal dari hal-hal kecil. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling terkenal, tapi orang yang bertakwa. Karena yang dinilai di sisi Allah, Inna Allah la yanzuru ila asamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sak temene Gusti Allah orang delok prejengan kamu, orang delok fisik kamu, orang delok tampang kamu, tapi Allah melihat hatimu dan amal. Maka hati yang bersih itulah yang membuat seseorang mudah beramal soleh, seneng tumindak sing sae. Jenengan karo nyapu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bayangin tawaf ning Baitullah, Allahumma amin. Karena banyak orang yang beramal sambil berzikir, ya wong anane dipikir karo mikir, kuat dilakoni ra kuat ditinggal. Ngopi ngaji, aja ngopi wae. Kuat dilakoni ra kuat ditinggal ngaji. Jadi apa saja kita sambil ngaji. Saya punya jamaah karena sering maca niku karo bayangke tawaf Baitullah, alhamdulillah budal haji tahun 2012. Allahumma amin. Karena sambil nyekel motor, sambil nyetiri, dia sambil berzikir. Inilah yang kemudian menjaganya. Jadi seperti Bilal bin Rabah yang menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, menjaga amalnya, menjaga kesuciannya. Mari kita juga menjaga suasana hati kita dengan zikir. Ra mungkin wong sing zikir kemudian nesu-nesu, subhanallah. Jadi orang yang membaca itu kalimat itu bisa menenangkan hati, menghindari dari sikap emosi, dari kemarahan, dan kemudian dia akan mudah melakukan banyak kebaikan. Bahkan ibu-ibu kalau nyetrika subhanallah walhamdulillah, mak bergelut duit juga. Nah, bisa sih. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu, jadi diamalkan. Nek ini dari pulang dari sini langsung diamalkan. Mau nyengklak angkote semela bismillah ya. Kemudian yang kedua baca zikir, naik motor, ke sawah, ke pasar, insya Allah nanti berkah. Yuk, jenengan kok malah beda kok seneng zikir? Iki sing sampaikan diajarkan oleh Allah, Rasulnya, dan disampaikan Pak Solihin dalam pengajian. Muga-muga uripku selamat, bahagia, sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Karena apa? Orang yang berzikir kepada Allah dihindarkan dari sifat kemunafikan. Insya Allah, karena orang yang berzikir itu orang yang selalu ingat Allah, dijaga dari perbuatan-perbuatan buruk tercela. Nah ini jadi pertama baca bismillah, yang kedua menjaga wudhu amal unggulan, dan yang ketiga mau tidak mau kita harus banyak mencari ilmu dari thalabul ilmi. Kita harus terus menerus, karena gara-gara kita punya ilmu kita jadi tersemangati. Mungkin dengan rangira pengajiannya apa ya, gara-gara hadir pada hari ini jenengan jadi tercerahkan. Jadi masya Allah, nek mono aku jangan iso. Aku lu ngantek 70 tahun, aku sudah somo kurang 1 tahun. Umur tohawi iso. Bismillah, aku tak takoni mulai maca Quran nek. Karena ada orang yang mungkin selama 6 bulan nggak baca Quran, seperti kisah berikut ini. Ada ustaz mubalik ngisi pengajian di perumahan elit keluarga yang mewah, kalau mewah mepet sawah. Ternyata ketika pengajian sudah bubaran, ustadznya pamitan. Ketika ustadznya pamitan, keluarganya itu kebingungan. Kok ustadznya harus pamit itu ya? Terus mulai itu ya? Tapi mau saya tak cepatnya loh, ustadznya rene. Waduh, ustadznya jojo jupuk duit. Wah, ustadznya jojo mencuri. Wah, sok rasa gudangnya. Jadi keluarga itu curiga atau suudzon, berprasangka buruk pada ustadznya. Nah, akhirnya ketemu di pasar, ustadznya diejeki, ustadz nyolong. Ketemu di ustadz. Akhirnya selama 6 bulan ustadznya nggak diundang lagi ke pengajian. Setelah berpapasan, gelem ngomong, ustadz, jenengan tak undang-undang yang pengajian karena jenengan itu ternyata ustadz juga manusia. Ustadz juga melakukan hal-hal yang tercela. Lah kenapa? Saya sudah menyiapkan amplop untuk ustadz, ternyata ustadz mencuri. Kok bisa mencuri? Ya nggak ada amplopnya. Oh gini Bu, saya jelaskan. Saat itu kita kan setelah pengajian kan ada makan-makan tertentu. Ya. Dan saat itu saya melihat ada amplopnya itu cedak sayur. Saya masukkan ke dalam Al-Quran jenengan sing gede ini kalau sing ngaji kan jenengan suatu tua itu Al-Qurannya gede-gede loh. Saya selipkan di sana supaya tidak kena sayur, tidak rusak. Nah, kapan ibu terakhir baca Quran? Lama ini belum buka. Nah, silakan dibuka di Al-Qurannya. Di sana ada uang yang ada di amplop itu di situ. Biasanya kan dia nyimpen duit yang
peci enten ya. Peci kulo rasa beliman ini. Peci jaman dulu ning alur. Nah, ternyata begitu. Ibu itu baru boleh ternyata setengah tahun ora tau maca Quran. Karena Qurannya ora tau dibuka. Nah, makanya jenengan nek mulai buka Quran aja salah duwite Allah. Nah, kita tahu saja foto untuk lainnya. Ya, jadi disitulah maka saya ingin mengingatkan mari kita baca Al-Quran. Disitulah kita akan thalabul ilmi, satu ayat dipahami lalu diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim diamalkan. Alhamdulillahirabbil alamin diamalkan. Tanggal 1 alhamdulillah. Tanggal 15 alhamdulillah. Tanggal 30 alhamdulillah. Duit-duit alhamdulillah. Duit-duit ya alhamdulillah. Nah itu artinya mengamalkan ya. Dikai duit akeh karo bojone alhamdulillah. Dikai sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini namanya orang bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuku buah apik-apik wong buah apik-apik alhamdulillah diibui. Kenapa bersyukur itu ditambah? Itu mengamalkan Al-Qur'an. Ketemu dulur alhamdulillah, ketemu kanca alhamdulillah. Bahkan ini yang paling berat ya. Kita dapat musibah pun boleh mengucapkan alhamdulillah. Bisa. Ini cerita terakhir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ponakan Nabi, sedang perjalanan naik keledai atau naik kuda. Ternyata dalam perjalanan dikabari, Syekh, putri Anda meninggal dunia. Apa jawab beliau? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian turun dari kendaraannya lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian mensolatkan kan boleh sholat boleh. Nah jauh. Lalu ditanya oleh yang ngasih kabar, Syekh, jenengan dikabari putrinya meninggal kok mengucapkan alhamdulillah. Apa alasannya? Alhamdulillah yang pertama, putriku putri yang sholihah. Ini ya. Jadi kenapa mengucapkan alhamdulillah? Karena ngerti anaknya jadi wong sing apik sing jaga harkat martabatnya menjadi wanita yang sholih. Sing kedua, alhamdulillah saya yakin putri saya meninggal dalam keadaan menjaga menutup auratnya. Nah ini. Jadi kita bisa alhamdulillah karena ternyata ada kebaikan di balik musibah. Nah artinya apa? Kula panjenengan nek selalu berpikir positif kepada Allah, di seluruh keburukan pun masih ada kebaikan. Di seluruh musibah pun masih ada berkah asal kita selalu bersyukur kepada Allah. Ojo gampang miso, ojo gampang mengeluh, tapi selalu bersyukur ya terhadap apa yang Allah tetapkan. Kayak yang ditulis yang faktor beristighfar terhadap masa lalu, bersyukur atas hari ini, berdoa untuk hari esok. Nah, maka dari itu dengan pengajian ini nanti kita berharap jenengan meningkat ilmunya, yakni kita membuka Al-Quran 1-2 ayat lalu dipahami, lalu direnungkan, semoga diamalkan dan semoga kita diangkat derajatnya di sisi Allah menjadi ahlul Quran. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, jam 7.00 menurut publikasi jam 7:07. Masih ada 7 menit, mungkin ada yang bertanya atau menyampaikan kalau masih ada waktu disediakan oleh panitia. Tapi kalau memang pengajian itu kalau sudah mengasihkan itu rakroso ya. Demikian, monggo kalau tidak saya kembalikan kepada panitia bahwa kita mari bersama-sama terus memperbanyak semangat kita thalabul ilmi, kedok ular kalau tonggo konco, karena inilah kesempatan kita hidup di dunia untuk memperbanyak bekal-bekal terbaik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Monggo masih ada nggak yang mau bertanya? Kalau enggak ya jangan mengada-ada. Jadi terakhir pesan saya, mari semangati diri mencari ilmu supaya kita bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan untuk bisa bermanfaat tidak harus punya ilmu. Kalau nggak
punya ilmu ra iso manfaati, nulung malah mentung. Nah, ini duwe ilmu insyaallah punya kemampuan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan dalam menyampaikan ilmu mohon disampaikan dengan santun, mengajak bukan mengejek, menuntun bukan menuntut, merangkul bukan memukul, mendidik bukan menghardik. Ya, itulah semangat kita untuk mengaji bersama di kajian Ahad pagi di sini Muhammadiyah sini Ngawi Jawa Timur Indonesia dunia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.